pagi, berjumpa kembali dengan saya Doni Setiawan pada Inspirasi Pagi, Sapaan Pagi pada channel Perjalanan Semesta. Jumat 9 Juli 2021. Sebelum kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk harimu yang baru, untuk anugerah Tuhan, untuk kekuatan, untuk sukacita, untuk pengharapan, untuk tanggung jawab yang baru. Kami membuka hari ini dengan hendak mendengarkan sabdamu, merenungkan sabdamu, menghayati sabdamu. Mohon Tuhan memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi ini diambilkan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 4 ayat 2 sampai yang ke-6 yang demikian. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan bagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan perhatian yang luar biasa kepada jemaat di Kolose yang sedang dalam pergumulan. Dan perhatian Paulus adalah mengharapkan, mendorong jemaat di Kolose untuk memiliki ketekunan. Maka tema renungan pada pagi ini adalah mendoakan pekerjaan Tuhan dengan tekun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada, seringkali ketika kita secara pribadi menghadapi persoalan-persoalan yang berat, kita minta didoakan. Kita memohon orang lain untuk memberi perhatian kepada kita untuk kebutuhan kita. Tidak pernah atau jarang sekali orang yang memohon atau meminta kita mendoakan pekerjaan Tuhan. Apalagi dalam situasi sekarang ini, ketika pandemi, ketika ada COVID-19 yang berdampak pada hal ekonomi, hal politik, relasi, dan lain sebagainya, kita merasa memiliki pergumulan yang luar biasa, merasa memiliki tantangan, persoalan yang luar biasa. Maka kita cenderung untuk memohon kepada orang-orang di sekitar kita, mendoakan kita, mendoakan kesembuhan kita, mendoakan kesuksesan kita. Dan jarang sekali kita seperti Paulus meminta orang untuk mendoakan agar pekerjaan Tuhan itu terlaksana. Nah, mari sekarang kita belajar. Paulus sedang dipenjarakan. Tetapi Paulus kemudian meminta supaya orang-orang tidak sekedar mendoakan dirinya supaya terlepas dari penjara. Paulus meminta supaya orang-orang atau jemaat di Kolose mendoakan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Kita diajak di dalam atau di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah sakit kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, kita mendoakan pekerjaan Tuhan tetap terlaksana. Pekerjaan Tuhan tetap
dikerjakan. Oleh karena itu mari kita mencoba untuk memperhatikan banyak hal supaya di tengah-tengah pergumulan ini kita mendoakan. Bukan sekedar kesembuhan, bukan sekedar kebebasan, bukan sekedar ketercukupan, tapi bagaimana kemudian kita mendoakan supaya pekerjaan Tuhan dapat kita selesaikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terkhusus yang masih berdampak atau terdampak COVID, yang masih harus isolasi mandiri dimanapun saudara berada, dimanapun saudara-saudara sedang menghadapi ini, mari bersama-sama di tengah situasi seperti ini kita mendoakan pekerjaan Tuhan tetap dilaksanakan, tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan lancar, tanpa ada tantangan. Mari kita mencoba untuk sejenak keluar dari diri kita yang selalu minta didoakan, minta diperhatikan. Bahkan seringkali ketika merasa nggak diperhatikan langsung berteriak-teriak, baper, kemudian merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang gagas, kemudian menyalahkan yang lain. Saatnya kita memikirkan pekerjaan Tuhan, bukan sekedar memikirkan kebutuhan diri. Lupakan, lepaskan sentimen-sentimen yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang di tengah keterpurukan, di tengah situasi di penjara, keterbatasan, meminta tidak dilepaskan dari penjara, tetapi memohon didoakan supaya pekerjaan Tuhan tetap terlaksana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk meniti kehidupan anugerah Tuhan ini, tidak sekedar berpikir tentang kebutuhan pribadi kami, tapi ajari kami untuk senantiasa memikirkan pekerjaan Tuhan tetap terlaksana. Kami menyerahkan hari ini seutuhnya dalam aktivitas, dalam sukacita, dalam tanggung jawab hanya oleh kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sekali lagi silahkan bagikan channel ini jika saudara-saudara merasa bermanfaat. Jika merasa terganggu, merasa kurang bermanfaat, silahkan juga untuk tidak menyukainya, dan silahkan memberi komentar, dan juga silahkan menanggapi supaya channel ini bisa semakin bertumbuh, semakin bermanfaat bagi siapa saja. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.